Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi e-learning. Faktor keberhasilan e-learning ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, SDM, dan dukungan dari kebijakan. Infrastruktur yang menjadi faktor pendukung dalam e-learning ini berupa dukungan learning management system, server, dan ketersediaan jaringan. Sedangkan faktor sumber daya manusia tentu saja SDM pengguna dan SDM pengembang. SDM pengguna yaitu pendidik dan peserta didik. Sedangkan SDM pengembang yaitu pengembang teknologi pembelajaran dan tim IT. Faktor ketiga adalah kebijakan. Dukungan kebijakan dari sekolah setempat apakah digunakan untuk fully online, blended learning, atau dalam kondisi flip classroom. Kembali kepada fungsi e-learning seperti yang dikatakan oleh Munir, dia bisa sebagai substitusi komponen dan suplemen. Berbicara mengenai kebutuhan aplikasi dalam penerapan e-learning, tentu aplikasi yang dibutuhkan sangat beragam. Pertama, aplikasi untuk membangun learning management system. Kedua, aplikasi untuk menyiapkan media pendukung yang akan ditampilkan pada LMS. Tentu saja dengan berbagai format media akan dikembangkan dengan aplikasi yang berbeda-beda. Misalnya pembuatan video, menggunakan aplikasi editing. Kedua, mengembangkan media presentasi seperti menggunakan Microsoft PowerPoint. Ketiga, mengembangkan aplikasi animasi dan multimedia dengan aplikasi makromedia. Media berbasis teks dapat kita gunakan dengan Microsoft Word ataupun penyajian dengan menggunakan PDF ataupun aplikasi sigil untuk mengembangkan e-modul. Karena tidak semua SDM mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam aplikasi tersebut, kita dapat kelompokkan penggunaan e-learning ini antara SDM yang memiliki teknologi terbatas dan SDM yang memiliki kemampuan teknologi mahir. Pada saat SDM di suatu institusi pendidikan memiliki keterbatasan penggunaan teknologi, di sana kita bisa merekomendasikan untuk menggunakan media sosial dalam penyelenggaraan e-learning. Media sosial yang banyak digunakan atau familiar digunakan terutama di Indonesia misalnya WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan media sosial lainnya. Pemilihan media sosial dalam penggunaan e-learning tidak saja mempertimbangkan kemampuan pendidik tetapi juga peserta didik. Sedangkan SDM yang memiliki kemampuan teknologi sedang dan mahir kita bisa rekomendasikan untuk menggunakan learning management system yang memang khusus dirancang untuk pembelajaran. Perbedaan antara media sosial dengan learning management yang dirancang khusus untuk pembelajaran. Di LMS ini semua fitur sudah tersedia dan terintegrasi untuk menyelenggarakan pembelajaran mulai dari kegiatan pembukaan kegiatan inti sampai evaluasi. Sedangkan di media sosial belum tentu semua fitur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran tersedia. Misalnya pendidik memilih menggunakan WhatsApp untuk e-learning, si gurulah yang beraktivitas untuk mengirimkan video pembukaan pembelajaran. Ataupun mungkin bahan bacaan yang akan dibaca oleh peserta didik atau mungkin memberikan panduan kerja yang harus diikuti untuk mendapatkan nilai akhir. Dan menggunakan Google Form untuk melakukan penilaian. Kondisi yang berbeda ditemukan di learning management system yang sudah tersedia fitur seperti pelaksanaan kuis, penyajian video, forum diskusi, video conference, dan pengiriman tugas. Jadi pemilihan aplikasi dan sistem belajar ditentukan oleh kemampuan dari SDM. SDM yaitu pendidik, peserta didik, pengembang teknologi pembelajaran dan tim IT. Karena learning management system dirancang khusus untuk pembelajaran, di sana kita bisa mengatur kapan peserta didik melakukan aktivitas tertentu. Misalnya memberikan batas waktu pengiriman tugas atau memberikan rentang waktu untuk mengikuti forum diskusi dan menentukan kapan mereka akan mengikuti kuis. Di learning management system kita bisa kelompokkan sajian materi sesuai dengan topik atau sesuai dengan minggu. Sedangkan di media sosial tidak ada batas waktu yang membantu kita membatasi kegiatan satu topik dengan topik yang lain. Atau satu minggu dengan minggu berikutnya. Jadi untuk pemilihan aplikasi kita kembali kepada hasil analisis kebutuhan. Bagaimana kondisi infrastruktur, kemampuan SDM, dan kebijakan dari pimpinan setempat.